Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan penuh kesempurnaan dan keseimbangan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan terbaik dalam iman, kepedulian sosial, dan juga cinta terhadap lingkungan hidup. Saya Nizik Amelia Mifza yang pada hari ini merasa sangat bersyukur bisa berada di sini bersama dengan kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni peduli sesama dan merawat bumi. Ikhwani muslimin rahimakumullah, hari ini kita hidup di era yang serba dinamis. Teknologi semakin berkembang pesat. Informasi mudah didapatkan dan mudah diakses melalui layar ponsel. Namun sayangnya, kepedulian sosial seringkali hanya sebatas ucapan semata. Kita banyak mendengar tentang tanggung jawab bersama, tetapi seringkali lupa bahwa iman yang benar harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk dalam tindakan kita dan cara kita berinteraksi terhadap sesama manusia dan menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar kita. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Dalam ajaran agama Islam, hubungan kita tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia saja, tetapi juga erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Pandangan keimanan ini yang dalam perspektif kontemporer dikenal dengan sebutan ekoteologi, menempatkan alam sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib kita jaga dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah memberikan rasa sakit sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini tentunya sangat relevan dengan kondisi saat ini. Banjir, longsor, pencemaran lingkungan, atau bahkan krisis air bersih. Semuanya bukanlah takdir semata, melainkan akibat dari kelalaian manusia itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang sempurna dalam kepedulian sosial dan cinta terhadap lingkungan. Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikanlah, Nabi tidak mengatakan yang paling pintar, yang paling kaya, atau yang paling terkenal, melainkan yang paling bermanfaat. Manfaat itu bisa berupa bantuan tenaga, kata-kata penyemangat, atau bahkan perhatian terhadap lingkungan tempat kita tinggal bersama. Bahkan dalam urusan alam, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang kepedulian yang mendalam. Beliau bersabda, jika hari kiamat tiba sementara seseorang masih menggenggam benih tanaman, maka tanamlah benih itu. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkanlah, bahkan di saat akhir zaman, Islam tetap mengajarkan kita untuk merawat bumi. Ini menunjukkan betapa tinggi dan penting nilai menjaga lingkungan dalam ajaran agama kita. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Kepedulian sosial semakin penting di tengah kondisi masyarakat saat ini. Kita sering melihat saudara-saudara kita mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar, lansia yang kesepian,
dan bahkan lingkungan yang semakin terdegradasi. Semua ini adalah seruan bagi kita untuk membangkitkan hati nurani sebagai orang beriman. Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya fokus pada ibadah ritual semata, melalaikan dan melupakan tanggung jawab sosial. Puasa, sholat, zakat, dan ibadah lainnya seharusnya melahirkan kita sebagai pribadi yang lebih peduli, lebih lembut, dan lebih bertanggung jawab terhadap sekitar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, tetapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Kita bisa mulai melakukan tolong menolong ini dari hal-hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga tutur kata dan lisan agar tidak menyakiti hati orang lain, menghemat penggunaan air dan listrik, membantu teman atau saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan dan kesusahan, atau bahkan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita sering mengharapkan perubahan besar dari luar, padahal perubahan nyata dimulai dari kita sendiri. Jangan pernah ragu untuk melakukan hal kecil yang bermanfaat, karena kepedulian sosial dan cinta lingkungan tidak diukur dari seberapa besarnya tindakan yang kita lakukan, melainkan dari kesungguhan dan konsistensi kita dalam melakukannya. Marilah kita bersama-sama merenungkan diri. Apakah iman kita selama ini telah tercermin dalam sikap peduli terhadap alam dan sesama? Apakah doa-doa kita selama ini sejalan dengan tindakan nyata untuk menjaga bumi yang Allah titipkan kepada kita? Ecology reminds us, the earth does not belong to us, we belong to the earth, and it is a sacred gift we must protect for all generations. Let us be the change we want to see in the world by. Marilah kita jadikan ajaran Islam sebagai landasan untuk menciptakan bumi yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk generasi yang akan datang juga. Sebagai penutup, mari kita jadikan keimanan kita bukan hanya sebagai identitas semata, melainkan juga sebagai energi untuk berbuat kebaikan. Jadilah generasi yang peduli, beriman, bertanggung jawab, dan memiliki empati terhadap manusia dan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya sebagai hamba-Nya yang dapat menjaga amanah bumi dan menghadirkan manfaat bagi seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.